Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'uth rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi wa bikum fid dharain amin wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, sehingga kita masih bisa menunaikan kewajiban-kewajiban kita. Salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan talabul ilm, dan kita berharap dan berdoa kepada Allah semoga setiap langkah kaki kita menuju ke masjid tercinta ini, setiap tapaknya semoga menggugurkan dosa-dosa kita, mempermudah langkah-langkah kita menuju ke dalam syurganya, dan semoga majlis kita pada malam hari ini menjadi majlis tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua dan menebar sayap-sayap malaikatnya dan menjemput kita dengan bangga di hadapan makhluk-makhluk lainnya di sisinya. Salatullah wa salamuhu semoga tercurah limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam dan seluruh keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa utusan-utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kabilah-kabilah, kemudian untuk menyatakan diri masuk Islam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim untuk mereka utusan-utusan untuk mengajarkan mereka tentang Islam. Maka pada kesempatan kali ini juga insyaallah kita akan belajar tentang sedikit banyak tentang fiqhud dakwah, bagaimana cara-cara kita berdakwah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di sini, ketika Mekah takluk di bawah kekuasaan kaum muslimin, ya, pada hakikatnya secara gamblang hampir seluruh jazirah Arab itu akan takluk secara keseluruhan. Oleh karenanya ketika hampir seluruh kabilah-kabilah berpikir tidak ada peluang bagi mereka untuk mengalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan memusuhinya, maka mereka kemudian mengambil opsi untuk kemudian menyerah, dan hampir seluruh
mayoritas Jazirah Arab itu kemudian menyatakan diri tunduk kepada kekuasaan kaum muslimin di Madinah, dan mereka menyatakan diri masuk Islam. Dan di antara di sini yang dikisahkan oleh Imam Sa'id Ramadan Al-Muti itu tentang kisah Islamnya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini beliau adalah seorang Nasrani, dan beliau itu terkenal dengan orang yang sangat dermawan. Jadi orangnya sangat dermawan, dan beliau dijunjung tinggi oleh kaumnya, dan juga beliau mengambil seperempatnya dari apa yang diambil oleh kaumnya dari harta rampasan. Nah, ketika Nabi SAW berdakwah, dan kemudian Adi bin Hatim ini termasuk orang yang sangat benci terhadap dakwah Nabi SAW, dan kemudian beliau melarikan diri dan tinggal di Syam, ya. Akan tetapi ketika beliau tinggal di Syam itu juga beliau nggak betah di situ, dan kemudian berpikir, kalau memang apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah satu kebenaran, pasti aku mengetahuinya dan pasti aku akan mengikutinya. Tapi kalau yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sesuatu yang dusta, juga saya pasti akan mengetahuinya. Maka kemudian Adi bin Hatim ini datang ke Madinah, menjumpai Nabi SAW. Maka ketika beliau sampai di Madinah, ditanya oleh Nabi, kamu siapa? Dan beliau mengatakan, saya Adi bin Hatim. Baru ketika itu Nabi SAW mengetahui, karena Adi bin Hatim ini memang terkenal dengan orang yang sangat dermawan di antara kaumnya. Dan ketika kemudian Nabi SAW mengajak Adi bin Hatim ini pulang, mengajak ke rumah beliau, di tengah jalan itu Nabi dicegat oleh seorang perempuan yang bertanya tentang banyak hal kepada Nabi SAW, dan Nabi melayani kebutuhan dan keperluan perempuan ini dengan sangat sabar sekali. Adi bin Hatim ketika itu menunggu sangat lama, dan ketika Adi bin Hatim melihat apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ini, beliau katakan, ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang raja. Terus ketika kemudian sampai di rumah Nabi SAW, Adi bin Hatim ini sebelumnya membayangkan Nabi SAW yang kemudian berhasil menaklukkan Jazirah Arab ini, rumahnya itu mewah, ya sebagaimana penguasa-penguasa pada umumnya. Tapi alangkah kagetnya beliau ketika kemudian sampai di rumah Nabi, ya, dengan ala kadarnya, dan kemudian di situ ada semacam kulit yang bisa digunakan oleh Nabi untuk duduk menemui tamu-tamu yang datang. Kemudian kulit itu beliau lemparkan, beliau kasih kepada Adi bin Hatim ini untuk kemudian dijadikan alas duduk, sementara beliau sendiri duduk di tanah. Mendapatkan kondisi yang demikian, Adi bin Hatim kaget kembali. Ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang raja. Nah, disitulah kemudian terjadi dialog, ya, antara Nabi dengan Adi bin Hatim ini, yang kemudian Adi bin Hatim ini menyatakan diri masuk Islam. Yang mana oleh Syekh Ramadan Al-Muti, kisah ini juga ditampilkan di dalam bab ini untuk memberikan satu
pengetahuan kepada kita tentang bagaimana kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa apa yang beliau dakwahkan selama ini itu memang betul-betul untuk mendakwakan Islam, mengajak manusia kepada jalan kebenaran, jauh dari tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh para orientalis barat yang kemudian mengatakan bahwa dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya semata-mata untuk mencari kekuasaan. Maka apa yang dilakukan oleh Nabi dan bahkan kondisi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menaklukkan Jazirah Arab, ya, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kehidupan yang sederhana yang tentunya patut dicontoh bagi kita yang memang bercita-cita untuk kemudian menjadi seorang pemimpin. Ya. Bahwa menjadi pemimpin itu pada hakikatnya adalah khadimu qaumihim, menjadi pelayan bagi kaumnya. Jadi filosofi ini yang kemudian ini mungkin hampir hilang dalam konteks kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara hari ini, di mana hampir kebanyakan mungkin dari kita mencari kekuasaan, mencari jabatan, ya, bukan untuk melayani. Dan nilai-nilai yang seperti ini yang seharusnya kita hidupkan kembali di dalam kehidupan kita, di dalam berbangsa dan bernegara, jika kita ingin menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dan teladan bagi kita. Bahwa menjadi seorang pemimpin itu artinya kita bukan kemudian untuk mencari kemewahan, untuk mencari kenikmatan, untuk mencari penghormatan dari orang. Tapi menjadi pemimpin itu adalah kesempatan kepada kita untuk memberikan pelayanan terbaik. Makanya jangan heran kalau kemudian pemimpin yang adil, pemimpin yang kemudian mengerahkan seluruh tenaganya, pikirannya untuk rakyat yang dipimpinnya, kelak di hari kiamat Allah janjikan naungan khusus. Imamun adil itu termasuk salah satu dari 7 orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberi naungan yauma la dhilla illa dhilluh, yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk di antara 7 golongan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, di antaranya imamul adil, ya, dan juga orang yang hatinya muta'alliqun bil masajid. Dan mudah-mudahan kita masuk dalam konteks ini, ya, orang yang hatinya selalu rindu dengan masjid, yang hatinya selalu bertakluk dengan masjid, ya. Jadi ini satu nilai-nilai yang keteladanan yang seperti ini yang mulai runtuh, ya, mulai hilang di dalam kehidupan masyarakat kita, di dalam berbangsa dan bernegara. Bahkan mungkin kalau kita lihat, jangankan di tingkat untuk menjadi bupati, ya, di tingkat RT RW terkadang kalau di tempat-tempat yang lahannya basah sekarang itu juga jadi rebutan. Kalau memang motivasi kita untuk khidmat kepada masyarakat, kepada orang yang kita pimpin, itu adalah amal yang sangat besar. Tapi mungkin disinilah perlunya kita memperbaharui niat kita. Tidak apa-apa, kita memang harus, kita sebagai umat Islam itu harus memegang lahan-lahan itu. Tapi motivasi dari niat kita yang harus kita rubah. Bukan kemudian untuk mencari lahan sebagai sumber penghasilan bagi kita, tapi bagaimana kita kemudian hal tersebut, jabatan yang kita pangku itu betul-betul menjadi sarana kepada kita untuk khidmat kepada masyarakat.
Nabi SAW di dalam bergaul dengan para sahabat itu, ketika para sahabat bekerja, beliau tidak berpangku tangan dengan diam, tapi beliau juga ikut serta di dalamnya, turun. Bisa dilihat di dalam ketika pembangunan Masjid Nabawi, ketika mula-mula beliau berhijrah ke Madinah itu, beliau sendiri itu manggul batu gitu. Dan bahkan di dalam ketika dalam perang Ahzab, ketika para sahabat menggali parit, beliau sendiri juga membawa tanah sampai kemudian muka beliau berlumuran debu. Dan itulah salah satu nilai-nilai contoh yang beliau contohkan di dalam memimpin. Dan ini tentunya yang harus kita hidupkan kembali di dalam kehidupan kita, baik di dalam berbangsa, bernegara, maupun di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Dalam hal-hal tingkatan yang paling kecil, ya mungkin RT RW gitu, menjadi RT RW, ketua RT, ketua RW, itu adalah amanah, itu adalah kesempatan kepada kita untuk mengkhidmati masyarakat kita. Dan kalau kita memang betul-betul berangkat dari niat yang tulus seperti itu, mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai masuk bagian dari imamun adil, imam yang adil, yang kelak mendapatkan naungan khusus. Itu pada tingkatan yang paling rendahnya. Nah, setelah itu ketika kemudian banyak datang kepada beliau utusan-utusan yang kemudian menyatakan diri masuk Islam, termasuk juga dari wilayah-wilayah pinggiran selatan Yaman, maka sebaliknya kemudian beliau mengutus beberapa sahabat kemudian untuk mengajarkan mereka tentang Islam dan hukum-hukumnya, li ta'limin nas mabadi al-Islam wa ahkamih. Di antaranya yang diutus itu di sini yang disebutkan, fa arsala sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn al-Walid ila Najran liyad'u min hunaka ila al-Islam wa yu'allimuhum mabadi'ahu wa ahkamuh kama arsala alaiha Aliyan radhiyallahu an ila al-Yaman. Beliau juga mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman. Jadi Khalid bin Walid diutus oleh Rasulullah ke Najran. Di Najran itu juga banyak orang-orang Nasrani di situ. Dan pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, sebelum terjadinya hijrah ke Habsyah itu, ada sebagian orang-orang Nasrani yang juga sudah masuk Islam di Najran itu. Beliau juga mengutus Abu Musa al-Ash'ari dan juga Mu'ad bin Jabal juga ke Yaman. Dan apa pesan beliau yang pertama kepada setiap utusan yang diutus untuk mendakwahkan Islam itu, kepada Musa al-Ash'ari dan kepada Mu'ad bin Jabal, kata Nabi, yassira wa la tu'assira, permudah, permudah oleh kalian berdua, jangan kemudian dipersulit. Ini salah satu fikih dakwah di dalam kita berdakwah, permudah urusan umat itu. Dan Nabi SAW sendiri itu ketika beliau dihadapkan dengan satu persoalan, antara dua persoalan yang berat, maka beliau memilih yang lebih ringannya, itu sudah pasti. Dan yang kedua, wabasyirah wala tunaffira, dan berilah kabar gembira, jangan kemudian ditakut-takuti sehingga mereka menjadilah lari dari Islam ini. Berilah kabar gembira kepada mereka, wala tunaffira wa tatawa'a. Ada catatan kakinya. Ya, di dalam mendakwakan Islam ini, inilah inti-intinya. Yang pertama, jangan kita kemudian memperberat masyarakat itu dengan sesuatu yang memang ringan hukumnya gitu.
Jangan kemudian kita memudah-mudahkan ancaman kepada orang, terutama di dalam awal-awal kemudian mereka berdakwah. Dan bahkan kepada Mu'ad bin Jabal juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan. Apa kata Nabi? Innaka sata'ti qauman min ahli al-kitab fa idza ji'takum fad'uhum ila yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbarahum anna allaha qad farada 'alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbarahum anna allaha qad farada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqaraihim fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa qara'imi amwalihim wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Ini pesan kepada Mu'ad bin Jabal. Dan bahkan di dalam beberapa redaksi yang lain, beliau ketika melepas Mu'ad bin Jabal ini, beliau mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka asa alla tulqani ba'da ami hadha. Ini salah satu isyarat Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal bahwa usia beliau itu sudah tidak lama lagi. Beliau katakan kepada Mu'ad bin Jabal ketika melepas Mu'ad bin Jabal pergi ke Yaman ini, wahai Mu'ad, barangkali ini adalah pertemuan kita yang terakhir. Barangkali engkau kelak ketika kembali ke sini sudah tidak menjumpaiku lagi. Ya, wala'allaka an tamur masjidi hadza wa qabri. Barangkali kelak engkau ketika kembali ke Madinah engkau hanya menjumpai masjidku dan kuburanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka fabaka Mu'ad, maka ketika itu Mu'ad ya menangis li firaqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, karena perpisahan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pertemuan terakhir Mu'ad bin Jabal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai yang beliau isyaratkan. Ya, karena Mu'ad bin Jabal ini ya berdakwah di Yaman sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, dan beliau kembali ke Madinah itu ya sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya wafat. Dan banyak sekali di antaranya pernah suatu ketika ya, pesan yang kedua ini kayaknya mungkin ketika pertemuan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua kalinya. Pesan yang pertama yang ketika berangkat pertama yang ini tadi yang di atas. Pernah suatu ketika Mu'ad bin Jabal itu mengimami orang-orang Yaman, beliau itu karena terbiasa makmum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika mempraktekkan menjadi imam, ya persis dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang beliau baca, tartil bacaannya, ya, panjang Al-Qur'an yang beliau baca, semuanya hampir menyamai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian apa yang terjadi? Mu'ad bin Jabal ini diadukan oleh orang-orang Yaman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa ketika diadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka tidak mau sholat lagi dengan Mu'ad bin Jabal. Kenapa? Mu'ad mengimami kami terlalu lama. Maka dipanggil Mu'ad bin Jabal ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Turidu an takuna fattana? Ya. Apakah engkau akan menjadikan orang lari dari agama ini, hai Mu'ad? Tak kaget Sayyidina Mu'ad itu ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang seperti itu. Ya Rasulullah, apa yang menjadi kesalahanku ini sehingga kemudian aku menjadikan orang lari dari agama?
Apa kata Nabi? Engkau mengimami kaummu itu terlalu lama. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Mu'ad untuk kemudian membaca Sabbihisma rabbikal a'la. Ya. Jadi kalau surat ini banyak menjadi favorit ya di kalangan para imam Jumat biasanya, Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Ya. Kalau kata sebagian teman-teman saya sendiri itu mungkin untuk ukuran kaumnya Mu'ad gitu. Kalau bagi kita mesti agak terlalu panjang kadang gitu. Jadi intinya apa? Mengikuti sunnah itu terkadang kita menyamakan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sepersis-persisnya, ternyata juga salah. Seperti apa yang dilakukan oleh Mu'ad ketika mempraktekkan beliau sholat dengan kaumnya. Mu'ad itu kan mengimami kaumnya, betul-betul mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau menjadi makmum. Tapi dalam konteks ini kemudian beliau ditegur oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ternyata orang-orang Yaman itu mereka banyak berprofesi sebagai petani, ya. Dan mereka buru-buru mau kemudian kembali ke ladang-ladang mereka untuk bekerja. Maka ketika Mu'ad kemudian sholat dengan bacaan-bacaan yang panjang, ya mereka itu gatel gitu. Mereka buru-buru ingin kemudian kembali ke ladang-ladang mereka. Oleh karenanya memahami Al-Quran dan hadis itu kita tidak bisa kemudian kita menggunakan pemahaman tekstual dengan pemahaman kita sendiri. Itu nggak bisa. Kita memahami hadis itu harus melalui pemahaman para ulama yang memang mengerti soal itu. Nggak bisa kemudian kita mau memahami hadis kita langsung belajar kitab Sahih Bukhari Muslim gitu, tanpa kemudian kita belajar memahami hadis-hadis itu melalui para ulama. Ya, karena kalau para ulama itu dari detail-detailnya itu mereka sudah memahami. Bahkan kalau kita belajar fikih itu ada satu kitab itu yang memang membahas tentang ijtihad Umar, tentang ijtihadnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena banyak sekali Umar itu melakukan satu kebijakan-kebijakan hukum di dalam konteks hukum yang seakan-akan secara tekstual itu bertentangan dengan hadis-hadis. Tapi sebenarnya itu yang diharapkan dalam maqasid syariahnya. Jadi kita di dalam belajar hukum itu harus ngerti maqasidus syariah, ya, tujuan pensyariatan itu paling penting. Karena kalau kita tidak memahami maqasidus syariah, kita memahami hadis secara serampangan, ya bisa sesat dan menyesatkan gitu. Inilah pentingnya kita kemudian memahami hadis itu harus melalui pemikiran para ulama. Oke, kita tidak menyalahkan jargon kembali kepada Quran dan Sunnah. Itu memang harus kita lakukan. Tapi kita kembali kepada Quran dan Sunnah itu melalui pemikiran para ulama. Nggak bisa kita kemudian memahami Al-Quran dan hadis itu dengan pemahaman kita sendiri. Makanya kita harus kembali kepada kitab-kitab turas. Ya. Jadi ini ya yang pertama yang dipesankan oleh Nabi SAW kepada Mu'ad bin Jabal, bahwa sesungguhnya engkau, kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal, sata'ti qauman min ahlil kitab, akan mendatangi satu kaum dari ahli kitab,
Artinya di Yaman itu memang sudah banyak orang-orang Nasrani, ya, orang-orang Nasrani yang paling banyak. Jadi yang akan kamu datangi wahai Mu'ad adalah orang-orang dari kalangan ahli kitab yang memang sudah diturunkan kepadanya kitab-kitab Allah sebelumnya, yaitu kitab-kitab Injil. Maka fa idza ji'takum fad'uhum ila yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Maka jika engkau datang kepada mereka hai Mu'ad, maka ajaklah mereka untuk kemudian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 salawat fi kulli yawmin wa lailah. Maka jika kemudian mereka mau bersyahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka kabarkan kepada mereka wahai Mu'ad bahwa sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka 5 salat di dalam setiap hari, setiap malam. Jadi ini langkah-langkah ketika kita mendakwahkan tentang Islam itu. Maka yang pertama, kemudian kita mengajak orang untuk kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Itu yang paling dasar sekali. Maka kalau mereka sudah mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka yang kedua, dan ini menjadi bagian dari rukun-rukun Islam, maka kabarkan kepada mereka, kata Nabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian 5 salat di dalam sehari semalam. Itu 5 salat yang kita lakukan secara rutin. Ini adalah salat-salat yang wajib, yang insya Allah kalau kita bisa menunaikan 5 salat 5 waktu ini, maka insya Allah kita dijamin oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga. Ya. Ini yang wajibnya. Karena pernah ada seorang Arabi, ya, begitu juga bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia hanya akan melakukan salat yang 5 waktu dan tidak akan menambah lagi, dan bertanya lagi kepada Nabi tentang kewajiban berzakat. Maka dijelaskan oleh Nabi kewajiban berzakat fitrah dan sebagainya, dan berpuasa hanya di bulan Ramadan. Dan orang Arab ini mengatakan, sungguh saya tidak akan menambah dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi tadi. Maka ketika orang ini pergi, oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikatakan bahwa orang itu adalah ahli syurga. Oleh karenanya disinilah kemudian para ulama berkesimpulan bahwa yang penting, yang wajibnya kita lakukan, ya, itu adalah satu standar paling minimal di dalam kita menunaikan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam rukun-rukun Islam yang 5 itu. Maka itu yang harus kita jaga. Ya, minimalnya kalau kita tidak bisa, ya, salat tahajud, salat duha, salat qabliyah, ba'diyah, yang penting yang 5 waktunya ini kita masih tunaikan, ya, insyaallah, ya. Ya, cuman kalau kita bisa, masa iya kita hanya akan yang 5 waktu saja, ya, karena mungkin di dalam salat-salat kita banyak kekurangan. Maka kekurangan itu bisa ditambah dengan salat-salat sunnah kita, ya. Karena mungkin di dalam salat kita, ya, banyak sekali kan, kadang salat Allahu Akbar tapi pikiran kita kemana-mana. Salat kita tidak pernah merasa bahwa kita menghadap Allah. Dan mungkin kekurangan-kekurangan itu bisa ditambal dengan salat-salat sunnah kita, ya, karena salat ini adalah satu sarana ibadah yang memang dimana seseorang itu langsung bisa berkomunikasi dengan Allah. Dan Rasulullah itu kalau memuji salat itu luar biasa, ya. Kalau kita ingin menikmati salat kita itu, diantaranya perbanyak kita mengingat kematian.
Ya, ini yang dipesankan oleh ulama kepada kita, diantaranya kalau kita berziarah kubur, lihat orang-orang yang sudah meninggal di situ. Ya, di situ ada jutaan manusia yang memohon kepada Allah untuk bisa dikembalikan lagi ke dunia, hanya sekedar untuk bisa melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita salat itu, ketika kita sujud di dalam salat-salat kita, fikirkan itu, ingatlah bahwa di kuburan sana, di alam barzakh sana itu ada jutaan manusia yang meminta kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia, hanya sekedar untuk bisa melakukan sujud, dan kesempatan itu masih Allah berikan kepada kita. Maka nikmati sujud-sujud kita di dalam salat-salat kita itu. Ya, minimalnya 5 kali dalam sehari. Ini yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita kaum muslimin, dan ini yang dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Ya, maka kalau fa'inhum ata'u laka bidzalika, kalau mereka kemudian mengikuti, mereka mau disuruh untuk salat 5 waktu, maka fa akhbarahum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kaya mereka, wa turaddu 'ala fuqaraihim, dan kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Artinya selain kewajiban salat, kemudian mereka diwajibkan bagi orang-orang yang mampu, bagi orang-orang yang kaya, untuk kemudian mengeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Ini konsep di dalam Islam. Tujuannya apa? Likaila takuna dulatan bainal aghniya, supaya harta itu tidak hanya berputar di kalangan orang-orang yang kaya. Ini salah satu konsep Islam yang sangat dahsyat di dalam melakukan pemerataan sosial, menangani kesenjangan sosial di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi bagi kita dalam kehidupan bermasyarakat itu, orang yang tidak punya, orang miskin itu menjadi tanggungan tetangganya yang kaya. Maka hati-hati bagi kita yang oleh Allah diberi kelebihan rezeki, yang oleh Allah diberi kelebihan kekayaan, kemudian ada tetangga-tetangga kita yang mereka sakit tidak bisa ke rumah sakit, ada tetangga-tetangga kita yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Ketahuilah itu adalah tanggung jawab kita, orang-orang yang oleh Allah diberi kelebihan rezeki. Makanya kata Ali bin Abi Thalib itu, tidak akan ada yang namanya kemiskinan kalau bukan karena keserakahan orang-orang kaya. Ya, tidak akan ada yang namanya kemiskinan kecuali karena keserakahan orang-orang kaya. Artinya apa? Kalau pada hari ini kita masih banyak melihat orang-orang miskin di negara kita ini, itu artinya masih banyak orang-orang kaya yang serakah. Masih banyak orang-orang kaya yang tidak mau peduli. Ya, bagaimana tidak, kalau kekayaan satu orang, ya, ini realitanya di negara kita ini, kekayaan satu orang itu melebihi dari kekayaan 100 juta rakyat Indonesia. Itu yang terjadi di negara kita ini. Kekayaan satu orang melebihi dari kekayaan 100 juta rakyat Indonesia. Apa yang salah di dalam pengelolaan negara kita ini? Dan bahkan pada hari ini, ya, aturan-aturan perundang-undangan banyak yang tidak berpihak kepada rakyat, berpihaknya kepada penguasa, kepada pengusaha gitu. Makanya banyak buruh yang jadi buruh juga menjerit gitu.
dengan kebijakan diterapkannya omnibus law itu ya. Kerja yang banyak outsourcing sekarang ya, kontrak dan sebagainya. Itu tentunya ada yang salah gitu. Karena kalau kita mau mengikuti konsep Islam itu seharusnya kehidupan masyarakat itu merata. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak punya itu oleh Allah diberikan tanggung jawab kepada orang-orang yang kaya. Sungguh kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita diberi kekayaan oleh Allah, sungguh di dalam harta kita itu ada hak fakir miskin, ada hak anak-anak yatim, ada hak janda-janda yang sudah tidak ada suami untuk menafkahinya. Jadi ini yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal ketika hendak berdakwah ke Yaman. Kalau mereka sudah mau bersyahadat, mereka sudah mau salat, maka yang ketiga, sampaikan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sedekah yang diambil dari orang-orang kayanya, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial, terjadi pemerataan sosial yang berkeadilan. Cuman walau demikian kemudian Nabi menekankan kembali kepada Mu'adz, ya. Apa yang ditekankan oleh Nabi? Fa iyyaka fa inhum ata'u laka bidzalika. Kalau mereka sudah mau melakukan itu, sudah mau zakat, ya, sudah mau salat, sudah mau zakat, maka fa iyyaka wa qara'ib amwalihim, maka jaga kehormatan harta-harta mereka. Wattaqi da'watal madlum, dan takutlah engkau kepada doa-doa orang yang terzalimi. Kenapa? Fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab, karena tidak ada penghalang antara dia, orang-orang yang terzalimi, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memesankan kepada Mu'adz, ya, berdakwah di Yaman karena Islam sudah mempunyai kekuasaan di situ, kemudian memerintahkan mereka untuk salat, memerintahkan mereka untuk berzakat. Kalau kewajiban itu sudah mereka tunaikan, maka kehormatan harta mereka juga harus kita jaga. Jangan kemudian engkau mengambil sewenang-wenang harta mereka. Jangan kemudian engkau menzalimi mereka. Bahkan oleh Nabi, takutlah kepada doa orang yang terzalimi. Kenapa? Karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pesan yang ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika hendak berdakwah, diutus oleh beliau untuk kemudian mengajarkan Islam ke negeri Yaman. Nah, jadi ini yang menjadi intisari dari pelajaran dari ajaran-ajaran agama Islam yang kemudian tertuang di dalam rukun Islam yang 5, yang di dalam beberapa hadis yang lain dikatakan bunyal Islam ala khamsin, yakni Islam itu dibangun atas 5 dasar: antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wal hajj, wa siyam ramadan. Ya, jadi itu yang menjadi 5 dasar: mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat yang 5 waktu, menunaikan zakat. Zakat ini ada 2, ya, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah ini wajib bagi kita, bagi setiap jiwa, dan bahkan bagi orang yang lahir di malam hari raya, wajib bagi orang tuanya untuk mengeluarkan zakatnya. Yang terpenting masih ada makanan yang hendak dimakan pada hari raya, maka tetap wajib mengeluarkan zakatnya. Terus yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini hanya terbatas kepada harta-harta tertentu. Tidak semua harta, hanya berkisar an-naqdain, yakni emas dan perak, ada zuru' pertanian, ada thimar buah-buahan, ada juga al-bahaim hewan ternak, dan itu hanya terbatas kepada hewan unta,
sapi dengan kambing, dan juga ada ma'dan, tambang, pertambangan, ada rikas, harta temuan. Itu hal-hal yang kemudian diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Walaupun kemudian dalam ijtihad ulama-ulama kontemporer itu kemudian ada macam zakat yang ketiga, yaitu zakat profesi, ya, karena dikiaskan dengan berbagai macam dalil-dalil yang lain tentunya. Sudah isya. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ini yang terakhir ini tadi, wala'allaka an tamarra bi masjidi hadza wa qabri. Dan hadis ini yang juga kemudian para ulama mengatakan tentang kesunahan kita untuk berziarah ke Masjid Nabawi dan kemudian ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka bagi kita kalau diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan umrah, ya, atau haji, maka ketika kita datang ke Madinah itu jangan hanya semata-mata kita untuk beribadah untuk bisa melakukan salat yang disebut salat arba'in itu, ya. Tapi jangan lupa kemudian kita niatkan kepergian kita ke Madinah itu untuk berziarah, untuk mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan jangan lupa niat itu juga harus diniatkan, karena ini ada hadis tentang Mu'adz bin Jabal ini dan pesan beliau yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, mungkin setelah tahun ini engkau tidak akan bertemu denganku lagi. Cuman beliau diperintahkan oleh Rasulullah tetap untuk mengunjungi masjid beliau atau mengunjungi kuburannya, ya. Ini salah satu beberapa mungkin al-ibrah wal idad yang bisa disampaikan berkaitan dengan bab ini. Dan insyaallah mungkin pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang hijjatul wada wa khutbatuha, itu haji wada dan khutbah-khutbahnya. Ini sudah menjadi bagian-bagian akhir, karena setelah ini kemudian nanti menjelang sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan wafatnya beliau. Baik, naktafi darastina hadza walhamdulillah wa la Allah jalla hadhihi dirasana fi'an lana waffaqana Allah lima yuhibbu yarda wa akhiran minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala